Pemerintah Kota Samarinda kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong kemajuan infrastruktur olahraga. Wali Kota Samarinda Andi Harun turun langsung meninjau sirkuit Kalan, salah satu aset olahraga yang sejak PON 2008 belum mengalami pembaruan berarti. Langkah cepat ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap dunia olahraga, khususnya otomotif, yang selama ini berjalan mandiri. Perhatian ini tidak hanya pada lintasan balap, tapi juga aspek pendukung lainnya. Tahun 2025, pemerintah akan memprioritaskan perbaikan akses jalan menuju sirkuit. Sedangkan pembangunan fisik sirkuit dan fasilitas pendukung lainnya akan dimulai pada tahun 2026. Tak hanya itu, potensi pengembangan lintasan motor cross dan pengganti lapangan softball juga tengah dikaji di area Gor Segiri. Revitalisasi ini diharapkan akan menjadikan sirkuit Kalan sebagai magnet baru bagi event otomotif berskala nasional, serta memperkuat posisi Samarinda sebagai kota olahraga di Kalimantan Timur. Kita berlanjut meninjau sirkuit Kalan, dan sirkuit ini berdasarkan laporan memerlukan pembenahan karena sejak dipakai untuk kegiatan PON 2008 tidak pernah dilakukan pemeliharaan secara signifikan, sehingga keadaannya seperti yang kita lihat sekarang. Padahal sirkuit ini udah dikenal secara nasional, dan kita hari ini turun menyaksikan, melihat secara langsung keadaan sirkuit ini. Pertama, kita melihat tadi jalan akses masuk yang tadinya 2 jalur. Sekarang karena tidak ada pemeliharaan bertahun-tahun, akhirnya seolah-olah tertutup dan tinggal 1 jalur. Itu pun mengalami kerusakan yang cukup berat. Begitu pula keadaan aspal di dalam lintasan juga sudah tidak memenuhi standar nasional untuk sebuah sirkuit. Tetapi karena antusiasme olahraga motor, sehingga teman-teman IMI dan seluruh pencinta olahraga motor tetap memaksakan untuk dipakai karena tidak ada fasilitas lain selain di sirkuit Kalan. Oleh sebab itu, pada sore hari ini setelah melihat keadaan lapangan, kita akan mengambil langkah untuk segera membuat perencanaan rehabilitasi terhadap sirkuit Kalan. Kita nanti juga akan melihat kondisi tanah. Kalau memungkinkan, kita akan menambah fasilitas motor cross dan berbagai fasilitas sarana pendukung lain juga masih sangat minim. Di sini belum ada listrik, belum ada akses air PDAM. Nanti juga memerlukan perbaikan pada fasilitas tribun dan fasilitas gedung lain. Yang pasti bahwa kita akan usahakan dalam 2025 ini akan kita lokasikan anggaran untuk perencanaannya, dan insya Allah untuk fisik bangunan dan lintasan serta bangunan di dalam sirkuit ini akan kita kerjakan pada 2026. Tapi yang akan kita kerjakan atau usahakan melakukan perbaikan pada 2025 ini adalah akses jalan dulu pada tahun ini. Wali Kota Samarinda Andi Harun meninjau lokasi pembangunan insenerator sampah di lahan milik Perumdam Tirta Kencana, Samarinda Seberang,
Jumat 18 April 2025. Lokasi ini dipilih setelah lokasi awal di sekitar Jembatan Mahakam 4 dinilai kurang tepat karena pertimbangan estetika kota. Lahan seluas 8 hektar itu akan digunakan sebagian kecil, sekitar 1.000 meter persegi untuk insenerator yang terintegrasi dengan TPS. Pada hari ini kita mengunjungi rencana lokasi pembangunan insinerator untuk Kecamatan Samarinda Seberang. Awal mulanya insinerator yang akan kita pindahkan di sini direncanakan dibangun di sekitar Jembatan Mahakam 4 yang di dekat TPS 3R. Tetapi karena kita akan membangun di sana taman, dan apabila insinerator dibangun di situ, kita melihat akan mengganggu estetika kota. Sehingga kita akhirnya menemukan lokasi di sini. Lokasi ini adalah tanahnya PDAM, Perumda Tirta Kencana, dan ada kurang lebih 8 hektar tanah milik Perumda Tirta Kencana di sini. Kita akan membangun insinerator dengan lebih kurang, luasnya 1.000. Juga kita akan setting pemindahan TPS sementara yang ada di luar untuk juga masuk mendekati insinerator, sehingga terintegrasi nanti antara TPS tidak terlalu jauh dari lokasi insinerator. Saya kira itu teman-teman yang bisa saya beri keterangan. Memang sebagian lokasi tanah pemerintah masih dihuni. Ini dulu sejarahnya waktu terjadi kebakaran, lalu kemudian untuk sementara dipindahkan ke sini. Tapi didapatkan informasi rata-rata penghuni awal itu sudah tidak ada lagi. Mungkin kalaupun ada tinggal 1-2, dan kita juga mendapat informasi bahwa sebagian dari rumah-rumah ini itu disewakan, jadi penyewa. Nanti Pak Camat beserta seluruh jajaran akan melakukan sosialisasi pada hari Selasa yang akan datang. Dan saya sudah menetapkan lokasi ini sebagai lokasi insinerator. Itu sebabnya saya dan Pak Wawali hari ini mengunjungi lokasi ini untuk memastikan bahwa lokasi ini memang layak untuk menjadi lokasi insinerator dan lokasi alternatif TPS yang akan kita pindahkan dari pinggir jalan raya menuju ke sini. Pemerintah Kota Samarinda telah resmi mengangkat 1.300 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun anggaran 2024 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengangkatan ini meliputi 178 guru, 151 tenaga kesehatan, serta 971 tenaga teknis yang akan memperkuat birokrasi di berbagai sektor di Samarinda. Acara penyerahan surat keputusan atau SK P3K ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Samarinda Andi Harun pada acara yang digelar di Gor Segiri Samarinda, Senin 28 April. Dalam sambutannya, Andi Harun mengungkapkan bahwa pengangkatan P3K ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dan memperkuat pelayanan publik di Samarinda. Ia juga menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sebagai landasan kerja bagi seluruh ASN dan P3K.
Menurutnya, nilai-nilai ini diharapkan dapat membentuk budaya kerja yang solid dan profesional di seluruh jajaran pemerintahan kota. Andi Harun juga mengingatkan kepada para P3K untuk terus mengembangkan kapasitas dan kualitas diri, serta berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Ia mengutip ungkapan dari John Ruskin yang menyatakan bahwa penghargaan tertinggi bagi seorang pegawai adalah seberapa besar ia berkembang melalui kerja kerasnya, bukan hanya apa yang ia peroleh. Acara tersebut diakhiri dengan harapan Wali Kota Samarinda agar seluruh P3K yang diangkat dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan Kota Samarinda, serta mendukung visi misi untuk mewujudkan Samarinda yang maju dan berkelanjutan. Andi Harun berharap para P3K dapat bekerja dengan dedikasi tinggi dan menjadi penggerak utama birokrasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Ya, tentu kami turut merasakan kebahagiaan sebagaimana yang para pegawai P3K rasakan hari ini. Dan ini merupakan sesuatu yang penting bagi mereka, juga penting bagi pemerintah, karena akhirnya kita memiliki tambahan pegawai yang akan berperan menambah barisan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kita. Sebabnya pada sambutan tadi saya mengingatkan pada kita semua bahwa kita yang diserahi amanah sebagai pejabat sampai pegawai, kita tidak boleh lupa bahwa kehadiran kita itu dalam rangka memberikan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik kita. Agar kemanfaatan kita sebagai pejabat, pegawai, itu dirasakan dampaknya yang baik bagi masyarakat. Harapan saya mereka terus bisa menjaga disiplin, kemudian mereka terus mengembangkan dirinya dan menjaga korsa sebagai pegawai yang terus diharapkan menjalani profesinya dengan baik, penuh integritas, dan karya-karyanya, inovasi-inovasinya diharapkan menambah manfaat pada masyarakat. Mereka bekerja sepanjang hayat untuk memberikan pengabdiannya kepada bangsa dan negara ini. Dan kita sama-sama memahami keadaan bahwa penghasilan mereka, pendapatan mereka masih banyak dari yang jauh untuk memenuhi kehidupan hari-harinya. Sehingga sangat wajarlah jika pemerintah apabila memiliki kemampuan APBD yang cukup, kalau tidak bisa sekaligus, secara bertahap tiap tahun atau secara reguler, seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, kita juga memberi apresiasi kepada ASN kita, baik itu PNS maupun pegawai P3K atau pegawai tidak tetap yang ada di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Dan itu saya berkomitmen. Oleh sebab itu saya himbau mereka, ayo kita kerja keras, ayo kita berdisiplin agar pendapatan daerah kita meningkat, supaya juga bisa berimbas semakin membaiknya juga kesejahteraan para pegawai kita. Seperti biasa masyarakat sabar, di akhir segmen kita akan ngebacain komentar-komentar para netizen Samarinda beradab. Nah, kali ini ada beberapa komentar yang sudah kami rangkum selama 1 pekan. Masih hangat dari kegiatan Pak Wali di lapangan nih.
Masyarakat tampak antusias banget dengan kehadiran beliau yang langsung turun memantau dan menyapa warga. Banyak yang bangga, kagum, bahkan sampai mendoakan agar Pak Wali bisa melangkah lebih jauh lagi. Seperti komentar dari akun @mnr04. Jadi lagi nih barang, kalau Pak Waliku ini sudah ngecek lokasi, bakal mantap sudah tuh. Sehat selalu dan panjang umur Pak Wali. Dari @den, gak sia-sia pilih pemimpin. Wah, dukungan seperti ini datang dari hati nih. Semangat terus ya Pak Wali. Dari akun @komet, juga nggak kalah semangat. Bapak cocok jadi gubernur. Wah, doa dan harapan warga buat pemimpin yang mereka percaya. Lalu ada dari @andi fadil. Keren banget kota Samarinda maju merata, terus maju sampai menjadikan kota metropolitan Indonesia. Komentar singkat tapi penuh makna ya masyarakat Sabar. Nah, selanjutnya dari akun @yudibaladika juga menulis, Wali Kota Samarinda jujur, amanah, ganteng, terbaik dan visioner. Lalu ada dari @user22573548749107 juga bilang nih, andalan kita Pak Wali Kota Samarinda, pemimpin masa depan Kaltim. Bangga dong punya pemimpin seperti ini. Gak ketinggalan juga komentar dari @akun Westau. Mantap Pak Wali, kultur balap dan motorsport di Kaltim sangat besar. Terbukti dengan viralnya plat KT Style, jadi sangat disayangkan selama ini tidak diperhatikan. Wah, ini suara dari pecinta balap yang berharap ada geliat ekonomi dan hiburan dari ajang-ajang otomotif lokal. Dan terakhir dari @adivio04. Biarpun begitu keadaannya, antusias para pecinta otomotif R2 tetap suka memacu kendaraannya meskipun kondisinya seperti itu, sirkuit kebanggaan. Dukungan untuk konsistensi dan juga datang dari @ianrian. Hidupkan lagi sirkuit Kalan, biar tiap tahun ada event race lagi, dihidupkan nama Samarinda. Nah, itulah tadi komentar-komentar warga Kota Samarinda yang sudah kami rangkum dalam minggu ini. Demi menjaga konsistensi dan harmonisasi antara penggiat media sosial, dukung kami lah ya kan? Dengan terus like, komen, subscribe semua channel media sosial kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube Samarinda Beradab. Jalan-jalan di minggu pagi sambil beli ikan di Pasar Harapan Baru. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.